Ya, berjumpa kembali dengan saya Dr. Putu di konten Cerita Orang Pinggiran. Kali ini kami kedatangan tamu istimewa. Kebetulan ayahanda saya juga ya. Ini cari waktunya susah sekali dari berapa minggu yang lalu janjian untuk membuat konten wawancara. Beliau amat sibuk ya. Ini di sela-sela praktek saya culik beliau ke ruangan saya untuk sedikit menanyakan tentang kesehatan anak, terutama yang berhubungan dengan vaksinasi di masa pandemi ini. Bagaimana tentang vaksinasi itu? Jadi kita langsung saja ke Dr. Made ya. Iya, sudah datang Dr. Made ya, ayahanda saya, tokoh yang sangat inspiratif bagi saya ya. Apa kabar Pak? Ya, Sehat? Pak, baik-baik saja. Sehat kan? Sehat, Iya, sehat ya. ibu semua di rumah sehat juga. Saya mudah-mudahan tetap sehat ya dan menjaga protokol kesehatan seperti yang diharapkan oleh pemerintah ya Pak ya. Iya, Mm-mm. Bagaimana nih Pak di musim pandemi mengenai kesehatan anak secara keseluruhan, mungkin di Kota Bontang mungkin bagaimana? kesehatan bagi anak di masa apapun adalah prima. Karena beliau nanti ke depan anak-anak kita yang di tahun 2000 ini pada saatnya nanti di tahun 2045 adalah sebagai generasi emas. Yang lahir di tahun 2000 adalah generasi emas di tahun 2045. Mereka itu harus disiapkan. Kalau kita bicara tentang COVID, sudah banyak di media sosial Bapak Ibu, kita bisa melihatnya sendiri. Tetapi yang saya mau stressing di sini sesuai dengan topik yang diinginkan adalah bagaimana imunisasi tetap harus berlangsung di masa pandemi ini. Kalau kita tidak melaksanakan imunisasi di masa-masa seperti ini, konsekuensinya adalah penyakit-penyakit yang dulu sudah diredam itu yang akan bangkit lagi. Oleh karena itu vaksin dasar sesuai dengan program pemerintah tetap harus dilaksanakan. Misalnya apa saja itu Pak? Ini Ya, vaksin vaksin dasar sesuai dengan umur kelahiran anak, ya begitu dia lahir di rumah sakit, di klinik dan di tempat-tempat persalinan lainnya itu wajib diberikan vaksinasi hepatitis B. Kemudian pada saat pulang ya dibekali dengan polio vaksin itu mencegah kelumpuhan, memberikan secara peroral namanya atau diminum. Nah, 1 minggu kemudian sang anak yang telah kelahiran itu wajib diperiksa bagaimana perkembangan setelah berada di rumah. Nah, zaman sekarang kelihatannya home visit dari petugas-petugas kita dari rumah sakit sementara ditunda karena situasi untuk melakukan kontak. Tetapi anak-anak kalau terjadi sesuatu 1 minggu kemudian itu kita harap ya. Kalau baik-baik saja sebetulnya sih yang perlu kontrol kedua itu adalah di usia 1 bulan. Jadi di masa neonatus itu kontrol pertama adalah di 1 minggu, kontrol kedua di 28 hari. Jadi masa neonatal ini 1 minggu, neonatal lanjut 1 bulan. Jadi itu harus betul-betul anak mendapat perhatian yang baik sehingga bayi sehingga dia tetap sehat, mendapat ASI dari seorang ibu.
Ya vaksinasi di situ ya itu 3 itu. Nantinya setelah 1 bulan baru mulai dengan vaksinasi BCG. BCG untuk mencegah penyakit TBC. Nah kalau kita lalai di sini, penyakit-penyakit inilah nanti yang sudah kita redam ke depan akan berkembang dan muncul lagi, meningkat lagi kasus-kasus yang sudah redam. Ya, pada bulan-bulan berikutnya sesuai dengan jadwal. Kemenkes sudah memberikan jadwal vaksinasi sesuai dengan buku pink, ada buku pink ini ya, seperti itu ya. Itu adalah panduan buku Bapak Ibu di rumah untuk menjaga kesehatan buah hati Anda di rumah. Baca, jangan sampai buku itu bersih seperti tidak pernah dijamah, padahal sebenarnya itu adalah buku harian seorang bayi buah hati Bapak Ibu sekalian. Silahkan dicoret-coreti sesuai dengan perkembangan yang Bapak Ibu alami selama kelahiran si kecil. Saya kira seperti itu. Ya. Untuk vaksin-vaksin wajib itu apakah harus tepat waktu atau bisa ditunda? Misalnya takut ke rumah sakit atau mungkin ya kayak zaman sekarang ini kan banyak Bapak Ibu di rumah ini takut mengajak anaknya ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan. Apakah vaksin-vaksin wajib itu bisa ditunda, misalnya kayak BCG atau campak, itu apakah bisa ada batas toleransinya mungkin? Untuk BCG itu yang paling nyaman adalah pada usia 1 bulan, kemudian maksimum usia 2 bulan. Kalau lebih dari masuk bulan ketiga, kita sudah harus melakukan tindakan lain sebelum anak itu divaksin dengan BCG. Karena secara teoritis dalam 3 bulan kalau dia belum tervaksin BCG, kalau dia terpapar kuman-kuman TB sudah mungkin dia kena. Oleh karena itu usahakan ibu ya imunisasi BCG antara usia 2 bulan maksimum pada usia 2 bulan. Nah pada 2 bulan berikutnya karena sudah di situ fase-fase imunisasi berbagai jenis vaksin yang harus diterima oleh seorang bayi. Vaksin dasar seperti DPT, polio, hepatitis B, HIV gitu yang sebetulnya radang otak itu wajib dia mulai dapatkan di usia 2 bulan, usia 3 bulan lagi, usia 4 bulan lagi, sehingga di usia 3 bulan itu sampai bulan keempat sudah hampir lengkap. Tinggal nanti menunggu usia 9 bulan untuk pemberian vaksinasi campak. Vaksin campak sekarang sudah digabung dengan vaksin rubella. Vaksin campak selain mencegah penyakit campak adalah juga mencegah penyakit pneumonia yang banyak terjadi pada anak kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau vaksin ini kita lalai, penyakit-penyakit inilah yang nanti akan muncul. Dan cuma penyakit yang di sini kita disebutkan sebagai penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. PDDDI, penyakit dapat dicegah dengan imunisasi. PD3I. Di masa Covid ini tidak boleh ditunda, harus dilaksanakan dengan cara-cara protokol kesehatan tetap dijaga. Silakan ke rumah sakit, tetapi jalurnya jangan melalui jalur infeksius, jalur yang di tempat para pengunjung umum, ya pada jalur sendiri. Makanya setiap rumah sakit atau klinik memberikan vaksinasi harus di jalur yang tersendiri, karena ini pelayanan pemerintah sehat. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi tetap harus diberikan ya. Intinya vaksinasi terutama yang wajib dijalan. yang wajib ya, yang wajib terutama ya. Terus kalau vaksin-vaksin tambahan mungkin Bapak bisa dijelaskan apa untuk anak-anak lagi selain yang sampai 9 bulan itu yang wajib, kira-kira vaksin apa lagi yang perlu ditambahkan untuk ada dikenal dengan vaksin pneumokokus. Pneumokokus hampir itu efektif untuk mencegah datang di paru-paru, terutama disebabkan oleh karena virus pneumonia, ya, virus pneumokokus. Nah, kemudian vaksin ini sangat tepat di usia 2 bulan, ya, dengan spasi 2 bulan, 4 bulan dan 6 bulan. Mulai pemberiannya di usia 2 bulan. 2 bulan. Ya. Oke. Selain itu ada vaksin-vaksin yang sudah ditemukan, vaksinasi penyakit yang sudah ditemukan vaksin adalah penyakit diare yang disebabkan oleh rotavirus. Rotavirus sebagai penyebab diare hampir
50-60% dari kasus diare disebabkan oleh virus. Oleh karena itu, ahli sudah menemukan vaksinnya. Alangkah baiknya Bapak Ibu yang memungkinkan mencegah kejadian diare pada usia di bawah 7 bulan mulai di usia 2 bulan. Pemberiannya berselang dua kali 2 bulan sekali. Ya, di bulan kedua, bulan keempat, bulan ke-6. Maksimum usia 6 bulan. Ya. Terus setelah masa ini yang wajib juga bagi anak kita adalah vaksinasi campak usia 9 bulan. Nah, inilah yang harus diterima oleh anak kita di usia awal kehidupan. Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian untuk imunisasinya. Apalagi bagaimana tentang COVID ini nanti Pak, kira-kira apakah vaksin ini mungkin kira-kira bisa diberikan ke bayi atau ke anak-anak? Kira-kira bagaimana pertanyaannya bagus ini. Informasi terbaru dari penemuan vaksin ini? Vaksin yang untuk anak-anak dengan sedih kita katakan karena belum dicobakan. Nanti vaksin yang sedang ramai dibicarakan oleh Kemenkes itu adalah vaksin untuk anak, untuk masyarakat dewasa. Ya, jadi anak masih menunggu karena harus melalui uji klinis juga sebelum diterapkan pada anak-anak. Ya, tugas kita sebagai orang tua adalah menjaga keselamatan anak kita. Disinilah pentingnya protokol kesehatan, ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga imun dan menjaga iman. Ya, mulai diterapkan oleh anak-anak kita. Bagaimana dia supaya kokoh menghadapi masa depan, karena anak kita adalah generasi emas di tahun 2045. Oke, ya. Itu, Ya, betul. ya, Apalagi pembicaraan yang padat ya Pak. Sekitar berapa menit, 10 menitan kita bicara tentang vaksin, ya, tentang apa namanya, vaksinasi tentunya pada masa pandemi ini ya untuk anak-anak kita ya. Mungkin ada closing statement Pak untuk Bapak Ibu di rumah dalam menghadapi pandemi ini untuk menjaga kesehatan anak-anaknya mungkin di rumah. Mungkin ada tips-tipsnya mungkin untuk closing statement. Bapak Ibu sekalian, kehadiran seorang anak adalah mata hati kita. Masa depan dan anak emas kita. Jaga dengan baik, lengkapi nutrisinya, lengkapi imunisasinya, ASI eksklusif, jaga kesehatannya di 1000 hari kehidupan pertama beliau. 9 bulan sudah berada di dalam kandungan, itu adalah hampir 252 hari. Bapak Ibu punya waktu sekitar 700 sekian hari sampai nanti dia mencapai 1000 hari kehidupan pertama. Jangan sampai terjadi di sini apa? Jangan sering sakit, nutrisinya diperbaiki, imunisasinya dilengkapi. ASI diberikan secara eksklusif. ASI dan imunisasi adalah hak anak. Kalau kita tidak memberikan di situ, berarti kita lalai terhadap anak-anak yang kita hadirkan di muka bumi. Demikian. Oke, terima kasih Dr. Made sudah hadir di cerita orang pinggiran. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat di rumah ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali dalam konten berikutnya. Terima kasih. Salam sehat.